Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nur Horismawati, guru IPS di SMP PGRI 2 Ciledug. Kali ini saya ikut berpartisipasi dalam pembuatan video pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka ulang tahun Kota Tangerang yang ke-30. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Yang seperti apa? Ya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswanya, di mana guru ini memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Pada awal pembelajaran, seperti biasa, saat guru memasuki kelas, yaitu menyapa peserta didik, kemudian berdoa dan mengabsen kehadiran siswanya. Tak lupa untuk menyemangati proses awal pembelajaran agar lebih semangat lagi, dilakukan ice breaking. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Sebelum itu, minggu sebelumnya kita belajar tentang apa? Kerajaan di masa lalu. Ada kerajaan apa aja? Kerajaan juga yang bercorak Hindu-Buddha. Persepsi ini untuk mengingatkan kembali materi ajar yang sudah dipelajari sebelumnya oleh peserta didik, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan dibahas hari ini. Awalnya adalah untuk menyebarkan agamanya, ada agama Islam juga agama Hindu-Buddha. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita sudah masuk ke ekonominya. Di sini ada kegiatan ekonomi. Tujuannya kita baca dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, memahami pengertian dari kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian memahami tujuan yang dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, sebelum mulai, Ibu mau nanya nih, ada yang pernah ke pasar gak? Pernah. Di pasar kegiatannya apa aja? Jual beli, terus apa lagi? Tawar menawar. Ada yang jualan, ada juga yang beli. Terus gimana lagi di pasar? Kita kalau ke pasar ngapain? Sebagai penjual atau pembeli? Pembeli. Nah, di pasar ini banyak sekali terjadi
orientasi masalah ini, guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik ini paham kaitannya bahwa kegiatan ekonomi itu selalu kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Itu kegiatan ekonomi. Jadi ada nggak manusia yang tidak melakukan kegiatan ekonomi? Nggak ada. Setiap manusia itu pasti melakukan kegiatan ekonomi untuk kelangsungan hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah kegiatan ekonomi, ya. Jadi paham? Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu kegiatan ekonomi? Angkat tangannya. Ya, dia. Untuk? Iya, jadi kegiatan manusia yang itu berupa produksi, distribusi, dan juga konsumsi dalam pemenuhan kebutuhannya. Ya, pintar ya. Di sini ibu tampilkan gambarnya. Ini dulu ya. Nih, di sini ada gambar apa? Tuh ada gambar apa? Nelayan membagi tangkap ikan di laut. Kemudian ada lelang ikan dan laut langsung dijual ke ini. Kemudian di sini kan masih daerah. Pada tahap ini, guru memberikan gambaran dari kegiatan ekonomi berupa contoh gambar agar peserta didik ini mengetahui apa yang akan mereka pelajari. Jadi, setelah mereka melihat gambar yang sudah ditayangkan di PowerPoint, mereka bisa mendapatkan gambaran dari apa saja sih kegiatan dari ekonomi tersebut. Jadi walaupun kita bukan daerah pesisir, kita juga bisa makan di ikan kecil akan didistribusikan dari daerah pesisir ke kota. Itu namanya distribusi. Penyaluran dari daerah yang walaupun kita bukan daerah pesisir, kita tetap bisa memakan hasil produk dari daerah pesisiran. Kemudian tujuan di kota, bukan pasar ikan. Pasar ikan ada di mana aja kan? Di pasar-pasar ya banyak. Kemudian kita beli ini yang makan, hasilnya kita bisa makan ikan seperti itu. Ya, itu rangkaian dari apa sih kegiatan ekonomi. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang ada di kehidupan kita sehari-hari karena memang kegiatan ekonomi itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah sekarang duduknya per kelompok seperti kemarin sudah ibu bagi, kalian mengerjakan hasil tes ya. Hasil tes di mana ada siswa yang masuk kategori gaya belajar visual, ada juga audiotorik, ada juga kinestetik. Nah, hasil itu kemarin sudah ibu bagi, hasilnya sudah ada. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang sudah bersama kelompoknya masing-masing ya. Di sini kelompok visual, ini audiotorik, ini itu kinestetik. Nah, tugasnya sekarang ibu mau bagikan lembar kerja siswanya. Dalam pembelajaran diferensiasi ini, peserta didik dibagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, di mana di sini terdapat 3 kategori, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar audiotorik, dan gaya belajar kinestetik. Hari ini, sebelumnya kita sudah dilakukan tes di mana peserta didik bisa mengetahui seperti apa gaya belajar dari mereka sendiri, sehingga pembagian kelompok dapat ditentukan sesuai dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Kalian visual senangnya lewat video ya. Yang visual senang nyari materinya lewat video, cari di YouTube. Kemudian audiotorik juga boleh di Google, cari-cari materinya dibaca. Kinestetik juga ya, boleh dibaca di buku yang ada. Lembar kerja yang diberikan pun disesuaikan dengan gaya belajar peserta didiknya, agar dalam proses diskusi mereka bisa berjalan lancar sesuai dengan gaya belajar mereka.
Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita bahas kegiatan ekonomi sudah selesai ya. Ya, kita ucap hamdalah bersama-sama. Proses pembelajaran telah berakhir. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah dan memberitahukan kepada peserta didik tentang materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sekian dari saya. Video pembelajaran berdiferensiasi semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.